Reno baru saja menikahi Karina, wanita yang telah lama ia cintai. Namun, pernikahannya membawa kejutan yang tak terduga, kehadiran ibu mertuanya, Amira. Seorang wanita matang, cantik, dan menggoda, yang diam-diam menyimpan kesepian dalam hidupnya. Dalam keheningan rumah, batas-batas yang seharusnya jelas perlahan memudar, menggiring Reno pada godaan yang berbahaya. Reno baru saja pindah ke rumah mertua sementara istrinya, Karina, sedang sibuk dengan pekerjaan barunya. Amira, ibu mertua Reno, adalah wanita yang luar biasa memesona. Dengan usianya yang sudah hampir 40 tahun, ia tetap terlihat begitu anggun dan menarik. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, Amira hidup sendiri, hanya ditemani sepi di rumah mewahnya. Kehadiran Reno membawa suasana baru dalam kehidupannya. Ada seseorang yang bisa diajak berbicara, yang bisa menemaninya menikmati makan malam, yang bisa membuatnya merasa hidup lagi. Namun, dalam setiap kebersamaan itu, ada ketegangan tak terlihat. Pandangan Amira terkadang terasa lebih dari sekadar tatapan seorang ibu mertua kepada menantu. Begitu pula dengan Reno, yang mulai menyadari bahwa keberadaan Amira di dekatnya menimbulkan sensasi yang sulit ia kendalikan. Malam itu, Karina harus lembur di kantornya. Reno dan Amira makan malam berdua di ruang makan yang temaram. Wanita itu mengenakan gaun satin merah yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang masih begitu menggoda. Percakapan mereka dimulai biasa saja, tentang pekerjaan, tentang Karina, tentang kenangan masa lalu Amira. Namun, suasana berubah ketika Amira menghela napas panjang dan berkata, "Kadang, kesepian itu lebih menyakitkan daripada kehilangan." Reno menatap mata Amira. Ada kesedihan di sana, ada sesuatu yang dalam yang bersembunyi di balik sorot matanya yang sendu. Amira, Reno ragu. Panggilan tanpa "ibu" itu lolos begitu saja dari bibirnya. Amira tersenyum, seolah menyadari perubahan kecil itu. Dia berdiri dari kursinya, berjalan mendekati Reno, lalu duduk di kursi sebelahnya. Jarak mereka begitu dekat hingga Reno bisa mencium aroma parfum lembut yang membius pikirannya. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka semakin tak biasa. Sentuhan-sentuhan kecil yang seolah tak disengaja, percakapan yang terasa lebih intim, dan momen-momen yang selalu membuat jantung Reno berdebar tak karuan. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Karina kembali pulang larut. Reno dan Amira duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh. Gaun tidur tipis yang dikenakan Amira membuat Reno harus berusaha keras menahan pikirannya tetap jernih. "Mungkin aku terlalu egois, Reno," bisik Amira, jemarinya tanpa sadar menyentuh tangan Reno. "Egois? Aku ingin merasakan kehangatan lagi," suaranya begitu lirih, matanya menatap dalam ke arah Reno, seakan meminta sesuatu yang tak seharusnya. Reno menelan ludah, tubuhnya menegang. Ia tahu, jika ia tidak segera pergi, batas yang selama ini mereka pertahankan akan runtuh seketika. Reno bangkit, menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Amira, kita tidak boleh." Amira terdiam, matanya sedikit berkaca-kaca, tetapi ia tersenyum. "Aku tahu, aku hanya seorang wanita yang kesepian, Reno." Hujan masih turun deras di luar. Reno tahu, ia harus pergi sebelum semuanya semakin sulit dikendalikan. Ketika Karina pulang malam itu, ia menemukan Reno sedang duduk sendiri di kamar, wajahnya penuh kebingungan. Ia tidak tahu harus merasa lega atau menyesal atas apa yang baru saja terjadi. Tapi satu hal yang pasti, godaan itu belum benar-benar berakhir. Malam itu berlalu, tetapi pikirannya tetap dihantui oleh tatapan Amira. Reno tahu, ia telah melewati batas yang berbahaya. Setiap gerak-geriknya kini dipenuhi kecemasan, bukan hanya karena perasaan bersalah terhadap Karina, tetapi juga ketakutan akan apa yang mungkin terjadi jika ia terus tinggal di rumah ini. Amira, di sisi lain, tampaknya tetap tenang. Ia masih tersenyum seperti biasa, bersikap lembut, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, ada sesuatu di dalam sorot matanya yang berbeda, sebuah api kecil yang perlahan membesar. Malam berikutnya, Karina kembali harus lembur.
Reno berusaha menghindari interaksi yang terlalu dekat dengan Amira, tetapi wanita itu selalu menemukan cara untuk mendekatinya. Saat Reno tengah duduk di ruang kerja, pintu kamar diketuk pelan. Amira berdiri di ambang pintu, mengenakan kimono satin yang agak terbuka di bagian depan. "Aku tidak bisa tidur," bisiknya. "Bolehkah aku masuk?" Reno menelan ludah, merasa terperangkap dalam situasi yang semakin sulit. Reno berusaha bersikap tegas. "Amira, aku pikir kita harus menjaga jarak." Amira tersenyum kecil dan melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. "Reno, aku hanya ingin bicara." Ia duduk di tepian meja, begitu dekat hingga Reno bisa merasakan hangatnya tubuh wanita itu. Jari-jarinya tanpa sadar menyentuh lengan Reno, membuat pria itu semakin gelisah. "Kamu tahu, sejak suamiku meninggal, aku lupa rasanya diperhatikan seorang pria," ucap Amira dengan nada yang begitu lembut. "Kamu hadir di sini, dan aku merasa hidup kembali." Reno berusaha menarik diri, tetapi tangan Amira menahan pergelangannya. Pandangan mereka bertemu, dan di dalam mata wanita itu, Reno melihat sesuatu yang membuat pertahanannya hampir runtuh. Seketika, suara ponsel berbunyi. Reno tersentak dan segera menjauh. Itu telepon dari Karina. "Halo, sayang," suara Karina terdengar lelah. "Aku mungkin harus lembur lagi besok. Maaf ya, aku belum bisa pulang lebih awal." Reno memejamkan mata, berusaha mengatur napasnya. Ia melirik Amira, yang masih duduk di sana dengan tatapan penuh makna. Setelah menutup telepon, Reno berdiri dan berkata tegas, "Aku harus tidur." Amira tersenyum tipis. "Baiklah, tapi kita belum selesai, Reno." Hari-hari berikutnya terasa semakin sulit bagi Reno. Ia berusaha menghindari Amira, tetapi godaan selalu ada. Setiap senyuman, setiap sentuhan kecil yang tampak tak disengaja, setiap bisikan lembut dari wanita itu mulai membuatnya kehilangan kendali. Hingga akhirnya, malam itu tiba. Karina kembali lembur, dan Reno mendapati dirinya berdiri di depan kamar Amira. Ia tidak tahu mengapa kakinya membawanya ke sini. Apakah ia ingin menolak godaan ini? Ataukah ia sebenarnya ingin menyerah? Saat pintu terbuka, Amira berdiri di sana, mengenakan gaun tidur yang begitu tipis. Rambutnya tergerai indah, matanya penuh dengan api yang membakar kesabaran Reno. "Masuklah," bisiknya. Reno tahu, jika ia melangkah masuk, semuanya akan berubah. Apakah ia akan menyerah pada godaan yang telah lama menggoda pikirannya? Ataukah ia akan pergi, mempertahankan kesetiaan pada Karina? Jawaban itu ada di dalam hatinya. Di depan pintu kamar itu, waktu seolah berhenti. Reno berdiri diam, jantungnya berdegup tak karuan. Ia tahu, satu langkah ke dalam akan mengubah segalanya, akan menjerumuskannya ke dalam sesuatu yang mungkin tak bisa ia perbaiki. Di hadapannya, Amira menatapnya dengan sorot mata yang penuh harap, namun juga berbahaya. Gaun tipisnya berkilauan di bawah cahaya lampu kamar, membingkai tubuhnya yang begitu sempurna. Aroma parfum lembutnya menusuk ke dalam kesadaran Reno, menenggelamkannya dalam gelombang hasrat yang sulit dikendalikan. "Masuklah," bisik Amira sekali lagi, suaranya seperti mantra yang menggoda akal sehatnya. Reno mengepalkan tangan. Dalam benaknya, wajah Karina melintas, senyum tulus istrinya yang tak tahu apa-apa. Ia bisa merasakan jurang dosa menganga di hadapannya. Pilihannya hanya dua, terjun dan kehilangan segalanya, atau mundur sebelum semuanya terlambat. Dan saat itu, napasnya tercekat. Sebuah suara terdengar. Dari kejauhan, suara pintu depan yang terbuka. "Sayang, aku pulang lebih cepat hari ini." Darah Reno seolah membeku. Amira tersenyum tipis, lalu berbisik pelan di telinganya sebelum melangkah mundur. "Lain kali, jangan terlalu lama berpikir, Reno." Dengan detak jantung yang masih menggila, Reno menoleh ke arah pintu utama. Di sana, Karina berdiri, tersenyum manis, tak menyadari badai yang nyaris menghancurkan segalanya di belakang punggungnya. Reno menarik napas panjang. Ia selamat malam ini. Tapi sampai kapan ia bisa bertahan?